Halo Sobat 100, masih bersama saya Rosyid Adrianto dalam program 100 Institute. Dan kita masih membahas soal-soal pada bab impuls dan momentum. Oke Sobat 100, pada video kali ini kita akan menghitung kecepatan benda yang sudah meledak. Simak soalnya baik-baik ya. Jadi di sini diketahui ada sebuah benda 100 gram dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal 20 meter per second. Pada titik tertinggi, tiba-tiba benda tersebut meledak dan pecah menjadi dua bagian dengan perbandingan 1:4 dan bergerak saling berlawanan arah. Keterangan berikutnya, jika pecahan pertama bergerak dengan kelajuan 20 meter per second, pertanyaannya adalah maka pecahan kedua akan mempunyai kecepatan berapa meter per second. Oke Sobat 100, sebagai ilustrasi lihat gambar berikut ini. Jadi katakanlah di sini kondisi benda sudah berada di titik tertingginya ya. Kita ambil gambaran, di soal diketahui massa benda adalah 100 gram. Nah ingat kata kuncinya adalah benda berada pada titik tertingginya. Jadi ini kita catat dulu, ini kata kuncinya. Nah kalau berada pada titik tertingginya berarti benda ini sudah tidak bergerak lagi atau kecepatan di titik tersebut adalah sama dengan 0. Sehingga momentum benda itu sama dengan 0. Kemudian benda ini tiba-tiba meledak menjadi dua bagian, yang mana perbandingan pecahannya itu adalah 1:4 ya. Sehingga kita misalkan saja yang bagian pertama itu memiliki massa 1/5 dari massa mula-mula. Nah bagian yang pertama ini memiliki kelajuan 20 meter per second. Kita simbolkan V1 sama dengan 20 meter per second. Nah yang bagian kedua ini yang lebih besar, katakanlah memiliki massa 4/5 massa mula-mulanya. Nah yang ditanya adalah pecahan yang kedua ini kecepatannya berapa. Oke, bagaimana cara mengerjakannya? Di sini Sobat 100 gunakan hukum kekekalan momentum ya, yang mana momentum awal sama dengan momentum akhir. Nah momentum awal itu kita tinjau pada titik tertingginya, atau pada kondisi awal sebelum meledak momentum awalnya adalah sama dengan 0. Nah setelah meledak masing-masing pecahan punya massa dan kecepatan. Jadi masing-masing untuk bagian yang pertama momentumnya adalah M1V1, untuk pecahan yang kedua momentumnya adalah M2V2. Sehingga kita tuliskan di baris berikutnya, yang di ruas kiri itu 0 sama dengan M1 kalikan V1 ditambah M2 kalikan V2. Oke, yang massa 1 tadi kita misalkan nilainya adalah 1/5 M, massa 2 nilainya adalah 4/5 M, V1 nilainya 20 meter per second. Sehingga kita tuliskan di baris berikutnya 0 sama dengan 1/5 M kalikan 20 ditambah 4/5 M kalikan V2. Oke, kalau kita hitung 1/5 M kalikan 20, maka bisa kita hitung seperti ini ya. 20 kalikan 1/5 itu sama halnya angka 20 ini dibagi 5, diperoleh hasilnya adalah 4. Ini dikalikan dengan MM tadi adalah massa benda mula-mula ya. Sehingga kita tuliskan di baris berikutnya 0 sama dengan 4M ditambah 4/5 M V2. Karena kita ingin menghitung nilai V2 nya, yang 4M ini pindah ruas berubah menjadi negatif ya. Kita tuliskan di baris berikutnya negatif 4M sama dengan 4/5 M V2. Di ruas kiri masing-masing ada variabel M, ini bisa kita coret habis, M di ruas kiri dan M di ruas kanan. Kemudian ada angka 4 juga, 4 di ruas kiri dan 4 di ruas kanan habis. Maka yang terbaca adalah negatif 1 sama dengan 1/5 V2, atau bisa langsung kita jawab nilai V2 itu sama dengan negatif 5 meter per second. Ini jawabannya ya Sobat 100. Ingat, tanda negatif itu menunjukkan bahwa pecahan yang kedua bergerak berlawanan arah dengan arah gerak pecahan pertama. Oke Sobat 100, bagaimana untuk mengerjakan soal ini? Sangat mudah kan ya. Jadi ingat baik-baik, kalau ada benda tiba-tiba meledak pecah menjadi dua bagian, diketahui massa bagian satu dan bagian kedua itu perbandingannya adalah sekian banding sekian. Maka di sini Sobat 100 misalkan saja pecahan yang pertama nilai massanya itu berapa per berapa terhadap massa mula-mula. Yang pecahan yang kedua juga nilai massanya itu berapa per berapa terhadap massa mula-mula.
Kemudian untuk mengerjakannya di sini Sobat 100 gunakan hukum kekekalan momentum, yang mana momentum awal sama dengan momentum akhir. Momentum awal itu artinya pada saat benda berada di titik tertingginya, benda tidak lagi bergerak atau V sama dengan 0. Karena benda tidak bergerak, maka momentum awalnya sama dengan 0. Nah, setelah meledak di sini kan bagian yang pertama punya massa dan kecepatan, jadi punya momentum m1v1. Yang pecahan kedua juga punya massa dan kecepatan sehingga punya momentum m2v2. Nah, Sobat 100 masukkan saja angka-angka yang terlibat. Di sini Sobat 100 lakukan perhitungan, nanti ketemu ya. Pecahan yang kedua itu kecepatannya berapa meter per second. Ingat, tanda negatif menunjukkan bahwa pecahan yang kedua itu bergerak berlawanan arah terhadap arah gerak pecahan pertama. Begitu ya Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini, Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Lalu, untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, Mandarin atau English, Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal. Oke Sobat 100, selamat belajar ya.